Setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah berkuasa sebagai salah satu dinasti terbesar di dunia dan akan terus berkembang selama lebih dari 5 abad. Mereka dikenal dengan dominasi militer, pembangunan besar-besaran, perkembangan pesat ilmu pengetahuan, dan inovasi teknologi. Di bawah kepemimpinan Abbasiyah, kekhalifahan memasuki fase baru. Sekarang tidak seperti Umayyah yang berfokus ke barat, yaitu Afrika Utara, Mediterania, dan Eropa Selatan. Kekhalifahan kini beralih ke timur, dan ibu kota juga dipindahkan ke Baghdad. Mereka mengambil sebagian besar tradisi pemerintahan Persia atau Sasanian dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pemerintahan. Mereka memulai pengambil alihan dengan memenangkan pertempuran Sungai Zab dari Umayyah dan terus menjaga kemenangan dengan mengalahkan Tiongkok di pertempuran Talas, menaklukkan Sind dan Punjab di India, memenangkan pertempuran Anjar, memperluas kendali ke Afrika Utara, mengalahkan kekaisaran Bizantium berkali-kali, mulai dari pertempuran Anzan, Mauropotamus, Amorium, Krasos, dan Kopinadon. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Abbasiyah membentang dari bagian barat daya Asia hingga Afrika Utara dan sebagian dari semenanjung Iberia, Spanyol, dan Portugal modern. Jika dilihat dari peta sekarang, mereka menguasai mulai dari Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman di Timur Tengah. Mereka juga menguasai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagian Mauritania di Afrika Utara, sebagian di Asia Tengah dan Selatan, seperti Iran, Turkmenistan, dan yang lainnya, sebagian Kaukasus, seperti Azerbaijan, dan juga sebagian semenanjung Iberia. Selama awal pemerintahan, Abbasiyah meningkatkan prestise dan kekuasaan kekaisarannya, mempromosikan perdagangan, industri, seni, dan ilmu pengetahuan. Mereka dikenal sebagai puncak peradaban Islam dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Penerjemahan besar-besaran yang mereka lakukan terhadap karya-karya klasik Yunani, Persia, dan India menjadi tali penyambung perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia, memberikan akses terhadap warisan ilmu, dan menjadi salah satu yang bertanggung jawab dalam perkembangan bidang filsafat, matematika, kedokteran, astronomi, dan masih banyak lagi. Dan sekarang, kekhalifahan Abbasiyah diingat sebagai zaman keemasan Islam atau Islam Golden Age. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, konflik internal dan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat membuka jalan bagi dinasti Abbasiyah untuk mengambil alih kepemimpinan. Berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Bani Umayyah, termasuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, menjadi pendorong utama untuk perubahan kepemimpinan. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok Syiah dan orang Persia di Khorasan. Pemberontakan terbuka di tahun 747 Masehi di bawah kepemimpinan Abu Muslim mengarah pada kekalahan Marwan kedua, Khalifah Umayyah terakhir, dalam pertempuran Sungai Zab besar di Mesopotamia dan proklamasi Khalifah Abbasiyah pertama, Abu al-Abbas As-Saffah. Alasan utama dukungan ini adalah janji yang diusung oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembalikan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang dianggap sebagai standar keadilan dalam pemerintahan Islam. Dukungan ini menjadi elemen kunci dalam konsolidasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selain itu, pemilihan nama Abbasiyah berasal dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang memiliki pengaruh dan status tinggi di suku Quraisy. Keputusan ini tidak hanya memberikan legitimasi sejarah, tetapi juga menghubungkan dinasti Abbasiyah secara langsung dengan keturunan Nabi dan menciptakan nilai-nilai yang mendalam terkait dengan keluarga Nabi Muhammad SAW. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan baru dan membentuk identitas yang layak untuk dihormati. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam dibandingkan dengan Bani Umayyah karena mereka berasal dari cabang Bani Hashim yang memiliki garis keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Menurut pandangan mereka, Bani Umayyah merebut kekhalifahan secara paksa melalui tragedi perang sifil. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka melakukan gerakan dengan melancarkan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah percaya bahwa kekuasaan Bani Umayyah didapat secara tidak sah dan mereka berkomitmen untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban dalam kepemimpinan Islam. Pemberontakan ini menjadi langkah besar dalam sejarah politik dan kekhalifahan Islam dan menghasilkan perubahan dinasti yang cukup baik selama 508 tahun, mulai dari tahun 750 hingga 1258 Masehi dengan melanjutkan periode kekuasaan Bani Umayyah sebelumnya.
Setelah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah, Abu al-Abbas menyatakan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Pada masa pemerintahannya, Abu al-Abbas diberi gelar Al-Safah atau As-Safah yang secara harfiah berarti penumpah, yang merujuk pada keberanian dan ketegasannya dalam menghadapi musuh-musuhnya. Contohnya ketika dia mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang memerintahkan penghapusan tokoh-tokoh Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang baru terbentuk ini tidak hanya memegang kekuasaan di tingkat nasional, melainkan juga menunjukkan sifat internasional dalam pemerintahannya. Dinasti ini menyerap corak pemikiran dan peradaban dari berbagai budaya seperti Persia, Romawi Timur, Mesir, dan lain-lain. Abu al-Abbas As-Safah menjadi pendiri dinasti Arab Islam ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang melambangkan kebesaran dan perkembangan Islam di dunia. Pusat pemerintahan As-Safah awalnya berlokasi di Kufah, namun dikarenakan tokoh-tokoh Bani Abbasiyah tidak percaya kepada penduduk Kufah yang dianggap sebagai pendukung keluarga Abu Thalib, akhirnya pusat pemerintahannya dipindahkan dari Kufah ke Hira. Selanjutnya pusat pemerintahan berpindah ke Anbar. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ini mencerminkan strategi yang diambil oleh As-Safah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menghadapi dinamika politik yang ada pada masa itu. Abu Abbas As-Safah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menumpas sisa-sisa Bani Umayyah dan para pendukungnya. Upayanya melibatkan tindakan tegas dalam menekan pemberontakan yang dipimpin oleh komandan militer yang masih setia pada Bani Umayyah, terutama di wilayah Syam dan Al-Jazirah. Hasil dari gerakan penumpasan ini adalah pelarian Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik atau Abdurrahman Ad-Dakhil di Andalusia, Spanyol. Di sana, ia berhasil membangun pemerintahan keamiran Bani Umayyah di Andalusia pada tahun 755 Masehi. Dalam kebijakan politiknya, Abu Abbas As-Safah menekankan pendekatan inovatif dan inklusif untuk membangun dan memperkuat pemerintahan Abbasiyah. Beberapa aspek utama dari kebijakan tersebut mencakup pertama kalinya dibentuk kementerian yang di dalamnya terlibat orang-orang Yahudi, Kristen Nestorian, dan Persia yang akan diakomodir dalam pemerintahannya. Dalam memperkuat militernya, Abu Abbas As-Safah menggabungkan dan mengkoordinasi anggotanya yang termasuk non-Muslim dan non-Arab. Adanya pembangunan penerangan lampu jalan untuk kenyamanan dan keamanan, serta pembangunan rambu jalan yang menjadi penanda jarak setiap 1 mil yang dimulai